Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah sejarah peradaban Islam Bapak Ahmad Anwar Dhani dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4, saya Ditya Putra Dermawan dan Mukni Sholi Mardiah, Sapna Maulida, Alfiah Cahya dan Arsita Utami akan menjelaskan mengenai periode dari Khalifah Umar bin Khattab yang akan kita bagi menjadi kurang lebih 4 topik mengenai pembahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita akan menjelaskan mengenai biografi dari beliau Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya mengenai perluasan wilayah, lalu prestasi apa saja dan mengapa beliau dipilih menjadi khalifah pada kala itu. Yang pertama adalah biografi beliau dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Khud bin Razah bin Ati bin Ka'bah ibnu Lu'ay. Lahir 13 tahun setelah tahun gajah di kota Mekah. Nama ayah Khattab bin Nufail Al-Smith Khuraisi, nama ibu Hantamah binti Hashim. Beliau Khalifah Umar wafat pada Rabu 26 Dzulhijjah tahun 23 pada usia 63. Pemerintahan Umar berlangsung selama 10 tahun lebih 6 bulan. Lalu akan dilanjutkan mengenai kenapa beliau Khalifah Umar dipilih menjadi pemimpin pada saat itu dan apa saja prestasi yang diukir. Model suksesi pemerintah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dalam agama Islam berperan sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dan posisinya setelah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar wafat adalah sebagai pewaris ajaran agama. Umar bin Khattab mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar sakit dan sakitnya semakin parah, Abu Bakar khawatir kalau tidak segera menunjuk pengganti dan ajal segera datang akan timbul pertentangan di kalangan umat Islam. Umar ditunjuk sebagai khalifah pada hari di mana Abu Bakar meninggal pada hari Selasa 8 hari sebelum bulan Jumadil Akhir. Berikut beberapa alasan Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah. Pertama, kekhawatiran peristiwa yang sangat menegangkan di Saqifah Bani Sa'idah yang nyaris menyeret umat Islam ke jurang perpecahan akan terulang kembali bila ia tidak menunjuk seorang yang akan menggantikannya. Kedua, kaum Ansar dan Muhajirin saling mengklaim sebagai golongan yang berhak menjadi khalifah. Ketiga, umat Islam pada saat itu baru saja selesai menumpas kaum murtad dan pembangkang. Sementara sebagian pasukan mujahidin sedang bertempur di luar kota Madinah melawan tentara Persia di satu pihak dan tentara Romawi di pihak lain. Dilihat dari kondisi politik yang demikian, tampaknya tidak menguntungkan apabila pemilihan khalifah diserahkan sepenuhnya kepada umat secara langsung. Jika alternatif ini dipilih, besar kemungkinan akan timbul kontroversi berkepanjangan di kalangan umat Islam tentang siapa yang lebih proporsional menggantikan Abu Bakar. Kondisi demikian jelas akan melahirkan instabilitas politik yang akan membahayakan umat dan negara, mengingat bukan hal mustahil akan terjadi perang saudara dan kevakuman pemimpin. Hal ini akibatnya lebih fatal daripada pemberontakan orang-orang murtad. Tetapi yang harus diketahui bahwa penunjukan ini dilakukan dalam bentuk rekomendasi atau saran yang diserahkan pada persetujuan umat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fokus program pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu perluasan wilayah. Pada masa Khalifahan Umar bin Khattab, beliau berhasil menaklukkan beberapa wilayah dengan proses yang cepat. Wilayah yang berhasil Umar bin Khattab taklukkan meliputi Irak, Iran, Syria, Palestina, dan Mesir. Yang kedua yaitu menerapkan sistem pajak dan gaji. Dengan adanya perluasan wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, maka beliau menerapkan sistem pajak serta gaji.
Beliau merupakan orang yang tegas mengenai pembayaran pajak tersebut. Umar bin Khattab menertibkan peraturan mengenai gaji dan pajak yang wajib untuk dipatuhi oleh seluruh warga di dalamnya. Yang ketiga yaitu pembentukan majelis permusyawaratan. Pembentukan majelis permusyawaratan ini dibentuk atas anggota-anggota yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Umar bin Khattab mengatur administrasi pemerintahannya melalui pembagian dan pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif yang Umar bin Khattab pimpin sendiri, kemudian yudikatif dilimpahkan kepada hakim, dan yang terakhir kekuasaan legislatif ada pada majelis permusyawaratan. Yang keempat yaitu diberlakukannya sistem demokratis. Dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab terdapat dua lembaga penasihat, yaitu Majelis Umum yang bersidang atas pemberitahuan umum dan yang lainnya membahas masalah-masalah yang penting. Masalah-masalah yang menyangkut pengangkatan dan pemecatan para pejabat negara dan masalah-masalah biasa yang terjadi sehari-hari biasanya dibahas oleh komite ini. Selain pada majelis penasehat, maka setiap warga negara berhak mempunyai satu surat suara dalam pemerintahan negara. Yang kelima yaitu pembentukan organisasi negara Islam. Organisasi ini meliputi dalam berbagai lembaga agar sistem pemerintahan Umar bin Khattab tetap stabil. Organisasi ini meliputi An-Nizam Asisasi atau organisasi politik, kemudian An-Nizam Al-Idari, organisasi tata usaha atau administrasi negara, kemudian yang ketiga An-Nizam Al-Mali, organisasi keuangan negara, An-Nizam Al-Harbi, organisasi ketentaraan, dan yang terakhir An-Nizam Al-Qadai, organisasi kehakiman. Yang keenam yaitu pemberlakuan ijtihad. Umar bin Khattab memberlakukan ijtihad dalam bidang fikih, politik, ekonomi, dan sosial dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam masyarakat Islam dan masyarakat Arab, baik yang tinggal di semenanjung atau yang kemudian bermukim di negeri-negeri yang sudah dibebaskan. Pada masanya, ijtihad ini pula lah yang menyelamatkan kehidupan sosial dari kemunduran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perluasan wilayah masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik Islam dalam keadaan stabil. Islam melakukan perluasan wilayah secara besar-besaran atau disebut Futuhat al-Islamiyah. Berikut adalah perluasan wilayah masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, Persia. Pasukan Persia berhasil dipukul mundur oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 635 Masehi. Pada tahun 637 Masehi, pasukan Persia melancarkan serangan di wilayah Jakila sebagai bentuk balasan dari kekalahan sebelumnya. Namun, pasukan Persia tidak dapat menandingi kekuatan pasukan Muslim, sehingga kembali terdesak. Bahkan, kota Hulwan yang menjadi basis kekuatan mereka dapat dikuasai oleh pasukan Muslim. Dan pada tahun 642 Masehi, terjadi pertempuran di wilayah Nahwan. Pasukan Persia kembali dapat dikalahkan. Dengan ditaklukkannya wilayah Nahwan, maka seluruh wilayah kekuasaan bangsa Persia dapat dikuasai oleh umat Muslim dan berada di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Penaklukan untuk Persia ini membutuhkan waktu yang sangat lama, karena wilayah Persia sangat luas dan kekuatannya besar. Kemenangan umat Islam atas Persia disebut Fathul Futuh, artinya kemenangan yang paling besar. Yang kedua, kota Damaskus. Pada tahun 635 Masehi, kota Damaskus yang menjadi salah satu pusat kekuatan Romawi di Syria berhasil jatuh ke tangan pasukan Muslim oleh pimpinan Abu Ubaidah. Pasukan Romawi kemudian melancarkan serangan balasan dengan kekuatan yang sangat besar, namun tidak dapat mengalahkan pasukan Abu Ubaidah yang sangat dengan baik mampu menahan serangan tersebut. Yang ketiga, Mesir. Pada tahun 642 Masehi,
wilayah Mesir dapat dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Muslim setelah Alexandria berhasil ditaklukkan. Dengan demikian, dua kekuatan besar yang berkuasa ketika itu yaitu Persia dan Romawi. Persia dan Romawi dapat ditaklukkan oleh kekuatan pasukan Muslim. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pada masa itu juga sangat berpengaruh pada perkembangan Islam di masa selanjutnya. Prestasi selama pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, perluasan daerah kekuasaan terjadi dengan cepat. Yang kedua, pada bidang kemiliteran, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan kamp-kamp militer yang permanen. Tak hanya itu, Khalifah Umar juga mendirikan pos keamanan di daerah perbatasan. Yang ketiga, meningkatkan administrasi negara. Terbentuknya departemen pemerintahan dan beberapa upaya yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan. Yang keempat, pada bidang ekonomi, yaitu mendirikan Bait al-Mal untuk pengelolaan keuangan negara, menempa mata uang, menentukan nafkah anak jalanan yang diambil dari Bait al-Mal, dan membasmi penimbun makanan. Yang kelima, membuat tahun Hijriyah. Yang keenam, membangun masjid pada tiap daerah taklukan yang tak hanya untuk beribadah tetapi juga untuk pendidikan. Yang ketujuh, perluasan Masjid Nabawi. Yang kedelapan, Khalifah Umar merupakan orang pertama yang mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat tarawih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.